Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, setelah teman-teman kemarin bisa download untuk kisi-kisi UP terbaru ya. Di mana sih cara downloadnya? Banyak sekali yang tanya di Instagram karena sudah saya share di situ. Teman-teman masuk aja ke web PPG Kemdikbud, kemudian di situ teman-teman bisa download kisi-kisi untuk UP PPG 2023 yang mana di situ ada SCT, kemudian ada lagi PCK dan studi kasus gitu. Ada 3 ya khusus buat UP. Nah, kali ini teman-teman kita akan urut ini. Yang pertama kita bahas dulu yang SCT nih. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram aku di @cispi_47. Oke. Nah, ini dia untuk kisi-kisi SCT dan juga PCK UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, tulisannya di sini dalam jabatan ya. Ini baru untuk teman-teman yang di PPG dalam jabatan, karena ini berkaca dari sama dengan teman-teman yang di Prajab begitu. Prajab itu sudah seperti ini. Jadi kalau punya teman yang PPG di Prajab bisa tanya-tanya, atau mungkin mau cari-cari soalnya modelnya seperti apa ya, cari aja di YouTube atau di Google begitu yang soal-soal Prajab, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas yang SCT. Apa aja sih yang nantinya akan menjadi sub materinya gitu teman-teman. Tapi memang kisi-kisi ini lumayan umum ya, tidak ada yang lebih rinci lagi. Kalau yang UP kemarin itu kan rinci banget ya, bener-bener kisi-kisinya itu sampai ke indikator, disajikan gambar bla bla bla, nanti peserta akan dapat bla bla bla. Nah, itu kan udah agak-agak banyak yang ketebak gitu ya. Oke, di sini nantinya teman-teman akan mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Apa aja itu diantaranya? Yang pertama, menjunjung tinggi nilai Pancasila, yaitu aspeknya adalah ketakwaan. Apa sih nanti? Nah, teman-teman itu bisa memahami makna, tujuan, dan juga pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan. Kemudian juga bisa menunjukkan sikap dan perilaku takwa terhadap Tuhan. Oke, ini ya ketakwaan kita terhadap Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, tidak egois. Ini sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi nanti kalau misalkan ada opsi ya pilih-pilih yang ke arah-arahnya sini, yang toleransi, yang tanggung jawab, yang tidak egois, dan sebagainya. Yang ketiga, persatuan. Menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Oke, ini lebih ke persatuan, jadi cinta tanah air ya, kebinekaan kita di sebuah negara gitu. Kemudian yang keempat, demokratis. Demokratis itu menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain sesuai dengan sila 4. Keadilan menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Ini kalau kita lihat di sini, judulnya juga kan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ya, ini memang 5 sila tersebut. Ini kan ketakwaan sila 1, kemanusiaan sila 2, persatuannya sila 3, demokratis sila 4, kemudian keadilan di sila 5. Ini nanti akan dijabarkan, akan ada kasus ya, apa ya namanya ya? Ya, akan ada sebuah kasus dan kita nantinya memposisikan diri berada dalam kasus tersebut, situasi tersebut, apa langkah yang akan kita lakukan ketika kita berada di dalam situasi tersebut. Di sini. Kemudian next ada etika profesi, di mana di sini menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Nah, bagaimana sebagai guru itu kita sikapnya itu matang dalam emosi. Berarti ada KSE di sini ya, kompetensi sosial dan juga emosional. Kemudian profesionalitas, bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Kita sebagai guru itu kita profesional. Nah, profesionalnya itu seperti apa? Itu yang akan dijabarkan nantinya. Kemudian berwirausaha, berjiwa wirausaha. Nantinya akan menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu ya selalu berinovasi ya. Kita tidak akan menyerah dengan segala sesuatu yang ada permasalahan yang menimpa kita. Kemudian kita juga ada jiwa pemimpin.
Oke, kalau kita lihat di sini nih teman-teman, kalau yang sudah mempelajari kisi-kisi UP di UP yang sebelumnya, ini sebenarnya untuk PCK ini tidak jauh-jauh banget dengan kisi-kisi yang sebelumnya, apalagi untuk nomor 1 sampai dengan 20. Yang mana kalau dari kami, dari saya sendiri bilangnya itu kisi-kisi minat bakat. Jadi ini sesuai dengan kepribadian kita. Bagaimana kita sebagai guru nanti dilihat kepribadiannya, kemudian kita akan menjawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki sebagai seorang guru, begitu, kompetensi-kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, intinya di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang kemarin udah pelajari itu nggak ada yang sia-sia sih. Ini masih mirip, kurang lebih hampir sama. Bagaimana nantinya ada studi tentang siswa, bagaimana kita masuk juga dalam situ, bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, hal-hal seperti itu. Oke, langsung aja kita ke contoh-contoh soalnya ya. Ini masih tentang SJT. Oke, yang nomor 1. Ini masih temanya tadi kebinekaan, begitu. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah. Salah satunya adalah lagu daerah. Lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya itu sangat banyak dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan, sebagai seorang guru dapat melatih siswa untuk, nah gimana nih kita dalam melatih siswa terkait dengan hal tersebut. Yang pertama A, mengunggulkan lagu daerah asal sendiri agar semua anak menyanyikan lagu daerah. B, membuat clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding-dinding kelas. C. Menuntut bangsa lain di PBB agar tidak main klaim terhadap lagu daerah. D. Memberikan tugas mencatat judul lagu daerah. E. Menghafal semua judul lagu daerah yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari eliminasi dulu ya. Yang jelas kalau untuk opsi C ini bisa dibilang terlalu jauh begitu. Jadi di kisi-kisinya saja tertulis bahwa apa yang nantinya kita nilai, apa yang akan dinilai di situ itu adalah benar-benar terukur. Jadi bisa kita lakukan. Dengan menuntut bangsa lain, apakah itu memungkinkan ya? Kita melatih siswa untuk melakukan hal tersebut begitu. Jadi ini bukan jauh dari tugas kita begitu ya. Kemudian memberikan tugas untuk mencatat judul lagu. Nah, hal-hal seperti ini, memberikan tugas, menghafal itu sekedar bisa dilakukan, tetapi itu kurang bermakna begitu. Kemudian membuat clipping ini bisa sih dilakukan dengan kita membuat clipping lagu-lagu daerah begitu ya, dan nantinya ditempel di dinding-dinding kelas. Jadi anak juga akan bisa dalam artian mereka jadi bisa memahami, mereka jadi tahu oh lagu-lagu daerah itu apa saja. Dinding-dinding kelas juga jadi sarana buat literasi juga begitu ya. Yang A, mengunggulkan lagu daerah asal sendiri agar semua anak menyanyikan lagu daerah. Mengunggulkan lagu daerah asal sendiri. Ini bisa sih mungkin ya, tapi bahasanya lebih ke mengunggulkan lagu daerah asal sendiri agar semua anak menyanyikan lagu daerah. Nah, kalau di ini misalkan di sekolah di desa atau apa, kurang lebih memang kita berada di satu daerah yang kurang lebih apa ya, dari backgroundnya sama, misalnya sama-sama Jawa gitu, kecuali mungkin di daerah kota ada beberapa background dari beberapa suku bangsa begitu ya. Nah, ketika mengunggulkan lagu daerah asal sendiri, ketika lebih banyak di situ yang asal Jawa, maka hanya mengenal lagu daerah-daerahnya saja, dan ini bahasanya juga lebih kepada mengunggulkan begitu. Jadi seperti kurang toleransi dengan daerah lain begitu ya, walaupun ini bisa. Nah, karena yang A itu sepertinya kurang, maka kita bisa pilih yang opsi B nih teman-teman. Oke, jadi clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding-dinding kelas. Itu nanti dengan clipping kan berarti anak-anak juga melakukan riset ya terkait dengan lagu-lagu daerah yang ada, dan ini juga tidak hanya lagu daerah asal sendiri, mereka juga nanti akan berlatih, mereka akan tahu
dengan lagu-lagu daerah asal lain dan nantinya ditempel di dinding-dinding kelas, jadi akan lebih bermakna begitu. Sebenarnya yang opsi A ini bisa sih anak-anak nanti dibiasakan untuk menyanyikan lagu gitu, tapi mungkin karena bahasanya yang di awal ini yang mengunggulkan ini ya, lebih ke situ aja. Oke, kita next. Nomor 2, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai, misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah, oke, ini masuknya budaya asing dan terkait dengan media massa. Yang A, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B, meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D, melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Oke, kita kembali lagi ke soalnya ya. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai, misalnya menggunakan media massa. Oke, yang bisa dilakukan guru tuh apa? Seperti biasa, kita mulai dengan eliminasi dulu ya. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ini bisa ya, karena dengan nilai-nilai Pancasila maka membentengi diri sendiri gitu nantinya. Kemudian yang B, meniru. Nah, meniru nih, meniru yang sedang populer dan terkenal. Masalahnya yang populer dan terkenal itu positif nggak, sesuai nggak dengan masyarakat kita? Ini masih tanda tanya, berarti kita bisa eliminasi. C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Oke, jadi siswa itu kita seleksi sistem nilainya. Kita ajarkan untuk melakukan sistem seleksi dari budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia gitu. Mana sih yang sesuai dengan budaya ketimuran, yang sesuai dengan kita, maka itu bisa kita serap karena banyak juga dari budaya asing itu yang memang memang harus dipelajari supaya kita bisa adaptasi dengan pembelajaran di zamannya sekarang begitu. Tidak semua itu kita tolak. Nah, ini juga bisa ya. Yang D, melarang siswa. Nah, kalau melarang ini nyambung dengan yang C tadi, tidak semuanya negatif dan sesuai juga dengan perkembangan zaman, maka ya kita juga harus bisa beradaptasi gitu. Yang E, berkunjung ke negara lain, ini kurang sesuai ya mungkin ya. Bisa dilakukan tetapi bukan menjadi hal yang penting atau prioritas gitu. Nah, di sini ada opsi A dan juga opsi C. Oke, kita cek yuk dari dua opsi ini. A, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi lebih menekankan kepada nilai-nilai Pancasila tersebut dan menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari negara. Yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Jadi kita ada nilai-nilai ini, kita ada sistem nilai. Kemudian bagaimana ketika ada budaya-budaya asing masuk, seperti yang tadi udah disampaikan, maka kita akan menyeleksinya. Mana yang baik, mana yang kurang. Sebenarnya yang opsi A dan juga opsi yang C ini ya hampir mirip ya. Yang A itu membelajarkan nilai-nilai Pancasilanya sebagai dasar negara, yang C membelajarkan proses seleksi nilai. Nah, karena yang opsi C ini juga ada nilai yang ditanamkan, dan kita lebih kepada seleksi nih. Kembali lagi ke tadi, seleksi itu artinya apa yang baik dan nantinya bagus untuk kedepannya sebagai seorang anak, maka bisa kita adaptasi, bisa kita terapkan, tetapi untuk hal-hal yang negatif bisa kita kesampingkan begitu. Jadi ini lebih ke yang C ya. Oke. Next. Karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra, yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah, ya ini kaitannya dengan inklusi ya, dan tadi juga ada di kisi-kisi tentang bagaimana kita saling toleransi dan menghargai. Yang A, semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar.
Oke, yang B, semua siswa tunanetra mendapat alokasi anggaran lebih. Yang C, semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. Yang D, siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. E, memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Yap. Di sini kan keywordnya adalah persamaan hak, kewajiban, dan juga derajat sebagai warga sekolah. Jadi sekarang itu kebijakan inklusi adalah sekolah tidak boleh menolak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena mereka juga punya hak untuk sekolah, mereka punya hak untuk belajar dan mereka akan disatukan ya, dijadikan satu dengan anak-anak yang dalam artian tidak berkebutuhan khusus begitu. Oleh sebab itu, karena memang konsepnya disatukan, untuk opsi yang C ini jelas sekali kalau mereka dipisah-pisah nantinya ya sama aja dong ya, ngapain masuk ke sekolah biasa gitu ya. Kalau disatukan dalam kelas tersendiri ya mereka sebaiknya ya di sekolah khusus aja gitu kan ya. Kemudian yang A, semua siswa membantu siswa, ini bisa juga dilaksanakan jadi saling membantu gitu ya siswa-siswanya. Yang B, siswa tunanetra mendapat alokasi anggaran lebih. Apakah seperti itu? Yang C, semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa. Jadi A dan juga C ini hampir sama. Intinya warga sekolah itu toleransi, mereka saling bekerja sama, saling membantu gitu. Yang E, sebagai guru, kebijakannya kita adalah memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Nah, ini karena opsi A dan juga opsi C itu hampir sama tuh teman-teman, maka kita pilih yang opsi E. Karena di sini juga tepat. Jadi sebagai guru kita nantinya akan kita fasilitasi kebutuhan belajarnya, kebutuhan siswa tunanetranya tersebut agar mampu belajar dan dia itu belajar di dalam kelas yang sama dengan teman-teman lainnya. Jadi lebih ke bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan belajarnya sesuai dengan taruhlah bisa dikatakan nantinya pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Oke, next soal selanjutnya. Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan, ini masuk ke kepemimpinan juga bisa itu. Yang A, mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan kedisiplinan. Jadi ini nanti berbicaranya ke kepala sekolahnya aja secara personal gitu ya. Yang B, meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan lebih tegas. Jadi ini ke personal gurunya yang dia sedang bertugas gitu. Yang C, memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. Berarti ini kayak kita tidak mau ikut andil begitu. Ya udah deh, biarin aja. Ini bisa kita eliminasi yang seperti ini karena nanti yang diminta adalah bagaimana peran serta kita, kepemimpinan kita ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai, harus ada peran serta kita di situ gitu. Yang D, mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Yang E, mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus menegakkan kedisiplinan. Oke, ini hampir sama sih teman-teman. Dari mulai yang A, itu secara personal ke kepala sekolah. Yang B, ini personal juga ke guru yang bertugas. Yang E, diskusi juga, tetapi ini juga personal kepada guru yang diberi tugas juga. Jadi sama, lebih ke personal gitu. Kalau yang D, ini diusulkannya saat rapat. Yang mana ketika ada rapat maka akan sangat mungkin nanti memunculkan sebuah ide baru, gagasan, kemudian ada kolaborasi, adanya diskusi di situ dari rekan guru yang lain begitu. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi kita mengajak nantinya rekan guru yang lain untuk ngobrolin tentang kedisiplinan nih, apa yang harus kita lakukan supaya aturan kedisiplinan di sekolah itu tetap terjaga. Nah, nanti kan ada masukan seperti itu. Tidak ke secara personal, kecuali kalau di sini ada sebuah permasalahan dan lain hal sebagainya, itu kita nanti bisa secara personal gitu. Next. Oke. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Berikut ini adalah upaya yang tepat adalah yang A, suka menerapkan metode ceramah. Aduh, udah ya. Bukan berarti ceramah itu kurang bagus.
ceramah itu masih memiliki nilai tersendiri, dan beberapa case memang ceramah itu bisa sukses begitu, bisa tepat begitu ya. Cuman memang di zamannya sekarang alangkah lebih baik apabila metodenya itu bervariasi, bukan hanya ceramah gitu. Yang B, memberikan contoh kepada peserta didik sesuai keinginannya saja. Jadi kita ngikut keinginannya apa gitu ya, bukan ya. C, jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicaralah pada mereka dan bukan berteriak. Oke. D, senang humor dan senang senyum, berbagi senyum pada semua peserta didik. E, memotivasi siswa dengan cara menyindir gitu ya. Yap, antara C dan juga D. Kita ingat tadi di kisi-kisi ada juga tentang bagaimana pengendalian diri, pengendalian emosi berkaitan dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, sosial emosional kita juga di situ apa ya? ingin dilihat begitu, seperti apa sih kaitannya dengan tersebut. Maka yang C ya, kalau marah atau kecewa pada peserta didik, maka kita berbicaralah pada mereka dengan sopan, kita tidak berteriak-teriak. Yang D, nah nantinya kita akan jadi pribadi yang berwibawa dan kita bisa mengontrol emosi kita begitu. Oke teman-teman, ini karena banyak yang tanya tentang bimbel ya. Sementara memang bimbel kita udah berjalan, udah hampir 3 pekan dan sudah hampir, karena UPING yang juga sudah hampir jalan, maka buat yang menanyakan bimbel, kita close member gitu. Tapi teman-teman, kita ada tryout akbar loh, teman-teman masih bisa daftar. Kalau ingin tahu caranya gimana, bisa kunjungi aja ke Instagram @cispi_47 gitu ya. Dan untuk tryout akbarnya nanti akan disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Jadi di situ ada SCT, ada juga PCK-nya gitu. Untuk studi kasus tidak ada. Karena studi kasus nanti jawabannya lebih ke hampir ada apa ya, formatnya itu seperti best practice begitu. Jadi agak-agak panjang gitu. Jadi ada 2 itu nanti, ada SCT dan juga PCK, teman-teman. Oke, thank you, salam dan bahagia. Sekian yang bisa aku sampaikan. Ingin selanjutnya bahas tentang apa nih, PCK atau apa? Bisa komen di bawah ya. Insya Allah nanti aku akan bahas lagi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.